Halo semuanya, selamat datang di channel Senja Punya Cerita. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian diberi kesehatan, umur panjang, dan rejeki yang lancar. Dukung cerita berbalut misteri seperti ini dengan menekan like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan kalau cerita ini bikin bulu kuduk kalian merinding. Mari kita mulai. Tahun 2010 sekitar bulan September, sedang musim hujan di Semarang. Namaku Jaka, mahasiswa tingkat akhir teknik informatika yang sedang dikejar-kejar deadline buat skripsi. Hari ini saya berniat untuk pindahan ke kos yang baru. Setelah hampir 1 bulan mencari-cari kos, akhirnya dapat. Banyak alasan yang membuat saya pindah dari kos sebelumnya. Di antaranya, beberapa kali di kos lamaku sering terjadi kemalingan. Motor hilang, laptop hilang, HP hilang, dan yang lain-lain. Suasana lingkungan yang sudah tidak kondusif, serta jarak yang lumayan jauh buat bolak-balik ke kampus. Jadi, saya memutuskan untuk pindah ke kos yang lebih aman dan jaraknya lebih dekat dengan kampus. Setelah beberapa kali mencari dan survei kos baru, akhirnya saya memutuskan untuk pindah kosan di daerah Hasanuddin. Kos dengan bangunan 2 lantai yang tampak baru karena cat putihnya. Padahal, rangka sebagian tembok ada yang sudah retak dan berlubang di bagian yang tidak kelihatan. Di sebelah kiri rumah kos berdiri rumah kosong kusam dengan jendela menganga dan pintu kayu yang sudah terkoyak. Di sebelah kanannya terdapat kebun lebat dengan tanaman merambat dan pohon mangga yang berukuran besar dengan cabang tidak beraturan dengan tinggi hampir sama dengan bangunan kos. Sekitar jam 2 siang saya sampai di gerbang kos. Cuaca hari itu mendung dengan gerimis tipis, seperti pertanda bakal hujan besar. Di depan kos saya disambut penjaga kos bernama Aryo. Lelaki umur sekitar 30-an, dengan badan kurus, tetapi ramah. Dia selalu berjaga di ruang tamu lantai 1. Sukanya tiduran, sambil nonton TV, dan selalu membawa senter kecil. Saya bertemu Rama, seorang penghuni lama, yang kebetulan bertemu karena kamar kita sebelahan. Hari ini aku dibantuin Om Seno, adik dari bapakku. Om Seno mengantar dengan mobil tuanya. Dia disuruh oleh bapakku, karena pas kebetulan ada kerjaan di Semarang. Tapi sebenarnya, dia disuruh bapak buat mengantar sekalian, buat ngecek keadaan kos baruku. Tempatnya kelihatan aman, katanya Om Seno, sambil menepuk bahu. Namun matanya sempat kosong ke arah kebun, melihat pohon besar di samping rumah itu. Ada keraguan yang ia simpan sendiri. Aryo menyerahkan kunci kamar nomor B3. Ini mas kuncinya. Dan mengingatkan untuk selalu menjaga kebersihan kamar mandi luar. Pemiliknya jarang kesini mas, karena masih kerja di luar kota. Tambahnya, kalau ada apa-apa, kabarin saya mas. Kalimat itu tertata sopan, seperti sudah terbiasa keluar untuk penghuni baru. Permisi mas, barangkali mau istirahat. Saya pamit, lanjut Aryo, sambil berjalan turun dari tangga. Om Seno pun ikutan pamit, karena ada kerjaan. Dibetah-betahin ya le. Jangan lupa sholat. Kalau ada apa-apa telepon, ucap Om Seno. Lalu pergi. Malam turun dengan hujan rintik, bau tanah basah, dan tetes dari talang. Kamar B3 sunyi, hanya jam dinding berdetak. Sudah 1 minggu sejak pindahan, suasananya sangat tenang. Ke kampus berangkat pagi, pulang sore, kadang bertemu Rama di tangga. Pas mau berangkat kerja, bertemu Aryo di halaman, serta penghuni kos lain yang kadang ketemu ketika pada mau berangkat kerja. Bulan berikutnya, jadwal skripsi terlalu padat, ditambah nongkrong dan main sama teman yang sering lupa waktu. Pulang lebih larut, badan lelah, kepala penat. Suatu hari saya merasa capek banget. Saya biasa tidur di atas jam 11 atau jam 12 malam. Hari itu saya tidur jam 9 malam. Tapi entah kenapa, ketika pukul 12, aku terbangun karena hawa kamar mendadak dingin. Tirai jendela bergerak pelan, meski kacanya tertutup, tiba-tiba tercium wangi melati tipis. Saya masih tidak menghiraukan. Tetapi ketika hawa dingin dan tirai itu bergerak sekali lagi, saya dengan tidak sengaja mengarahkan pandangan ke sudut dekat lemari. Karena terkena pantulan cahaya bulan yang masuk melalui kancah jendela, kain putih seolah menggantung. Aku menatapnya sekali lagi. Yang semula itu hanya kain biasa, tetapi ternyata bukan. Setelah saya buka mata, lebar-lebar ia menyerupai sosok perempuan kurus dengan rambut menutupi wajah.
berdiri menghadapku tanpa kata. Mematung di pojokan, aku beristighfar pelan. Tanganku meraba senter di meja. Ketika cahaya menyala, sudut itu kosong. Hanya gantungan baju bergoyang, wangi melati perlahan hilang. Dadaku berdebar kencang. Tidak percaya dengan apa yang dilihat barusan. Serasa seperti mimpi. Tapi saya tahu ini bukan mimpi. Malam itu aku paham. Rumah kosong, pohon tua. Pikiran sudah mulai kemana-mana. Aku merapatkan selimut, telapak dingin, mencoba melanjutkan tidur tetapi tidak bisa. Setelah kejadian itu saya belum cerita ke penghuni kos lain. Tapi tepat setelah 1 bulan berlalu, Rahmat penghuni kos B4, seorang teknisi lapangan di salah satu perusahaan telekomunikasi di Semarang, tiba di kos selepas lembur. Helm di meja, lampu 10 watt kuning, jam menunjukkan 12 lebih. Ia memasuki kamar, mengunci pintu, menaruh tas, lalu rebahan, sambil menyalakan radio kecil. Tidak sempat beres-beres atau bersih-bersih, udara tiba-tiba menjadi lembab. Dari ventilasi tercium tanah basah. Ia memejamkan mata, mencoba untuk tidur, tapi kasur tiba-tiba berderit. Sekali, 2 kali, seolah ada yang duduk di ujung kasur. Radio mengeluarkan suara pelan, perlahan lalu mati. Tirai lemari bergerak, padahal jendela tertutup. Rahmat menyalakan lampu senter ponsel. Cahaya ponsel menyapu lantai. Sekilas terlihat butir tanah dekat pintu tipis berwarna coklat basah dan menggaris tipis ke arah ujung ranjang. Rahmat jantungnya berdetak kencang tidak beraturan. Saat senter ke ujung kasur, napas terhenti sebentar menelan ludah. Bungkusan kain putih duduk membelakanginya. Kain kotor keabu-abuan, kusam, tali mengikat kepala. Tubuh condong miring, seperti menoleh tanpa leher. Ia berbisik istighfar, tapi suaranya serak seperti tidak keluar. Layar ponsel tiba-tiba meredup, padahal baterai masih 40%. Dari balik kain terdengar nafas berat menembus katun lembab. Ujung kain di kaki bergerak pelan, tidak melompat, melainkan bergeser rapat ke kasur, seakan beriap loncat ke atas kasur. Bau tanah makin tebal, bercampur amis besi. Rahmat ingin berdiri, lutut gemetar. Ia menepuk paha, memaksa sadar. Senter dinaikkan, area mata tampak gelap. Ada celah memperlihatkan kosong pekat. Muka hitam basah. Rahmat mundur setapak. Posisi duduknya kini berhadapan langsung dengan sosok tersebut, seakan mendengar radio mati. Rahmat memaksa bibirnya membaca ayat pendek. Suara patah-patah. Ujung kain di kepala bergetar halus. Lampu kamar berkedip, lalu stabil. Ia merangkak ke pintu tanpa membelakangi ranjang. Jarinya mencari kunci yang tergantung. Bunyi gesek kecil dari kasur, seperti kain diseret. Ia memutar kunci. Pintu terbuka. Udara lorong menampar wajah. Rahmat mundur, menutup pintu pelan. Ia mengetuk pintu kamarku keras-keras. Sekali, 2 kali, 3 kali. Dari dalam kamarnya terdengar pegas ranjang melengking, seolah ada beban berdiri. Rahmat menelan ludah, melirik tangga, berniat turun menemui Aryo. Kakinya memaku lantai. Dari celah bawah pintu kamar, terlihat bayangan putih pudar melintas, berhenti di tengah. Radio di dalam menyala lagi, dengan suara yang lirih terdengar. Bau tanah makin tajam. Rahmat mengetuk lebih keras kamarku, berharap segera dibuka. Ketika kubuka pintu kamar, wajah Rahmat pucat ketakutan. Dan akhirnya kami berdua turun untuk menemui Aryo. Rahmat masih berdiri dengan muka pucat dan gemetar. Kami pun turun ke ruang tamu lantai 1, bertemu Aryo. Aryo baru bangun, wajahnya bingung melihat muka Rahmat yang pucat dan masih gemetar. Setelah napasnya lebih tenang, Rahmat berkata, "Ada hal yang harus kami tahu." Rahmat menceritakan kejadian yang barusan dialami, serta menceritakan kejadian 3 bulan sebelum aku pindah. Kos ini pernah dihuni Anton, umur akhir 20-an, pegawai yang kemudian dimutasi keluar kota, entah benar dimutasi, atau ada sesuatu yang Anton rasakan di kos ini. Malam sebelum dia pindah, dia menceritakan sekitar pukul 12:30. Ia pulang melewati lorong lantai 2 yang biasa sepi. Lampu neon berkedip pelan. Udara lembab seperti ruang pendingin. Dari ujung tangga terdengar langkah diseret,
Ritmenya lambat, tidak seperti penghuni biasa. Anton menoleh dan melihat seorang lelaki tua berambut putih. Bajunya rapi namun kusam. Berjalan menunduk sambil menyeret kaki. Anton refleks mengucap salam. "Assalamualaikum kek, sedang mencari siapa?" tanya Anton. Tapi sosok itu tidak menjawab. Hanya terus melangkah tanpa suara kaki menapak lantai. Lelaki tua itu berhenti di depan kamar kosong dekat tikungan. Kamar yang jendelanya menghadap rumah kosong sebelah. Tangannya yang keriput terangkat sedikit, seperti hendak menyentuh gagang, lalu diam. Saat itu, suhu lorong turun. Napas Anton menjadi tipis, seakan-akan menjadi sesak. Dari balik kamar yang gelap, terdengar kursi digeser pelan. Padahal pintu terkunci, dan kamar itu kosong. Sosok itu menoleh ke Anton. Mata yang tampak melalui keriputnya terlihat pucat. Bukan buta, tetapi seperti jauh. Bibirnya bergerak, namun tidak ada suara. Anton mundur satu langkah, hingga punggung menyentuh dinding, dinginnya menembus baju. Lampu padam sepersekian detik. Menyala lagi, dan posisi lelaki tua itu berubah. Sudah berdiri 2 ubin lebih dekat di depan Anton tanpa terdengar suara langkah kaki. Anton mencoba membaca doa pendek. Suaranya keluar, tapi terasa ditelan lorong. Sosok itu memutar badan, berjalan menuju ujung koridor, dan tepat di tikungan menghilang begitu saja. Bukan memudar, melainkan lenyap seperti tersapu. Malam itu Anton memanggil Aryo untuk mengecek bersama. Mereka membuka kamar kosong dengan kunci cadangan. Di dalam tidak ada perabot kecuali meja tua. Namun di sudut kusen menempel helaian rambut putih yang sangat halus. Dan bau kapur barus tua bercampur lembab. Anton tidak menginap di situ lagi. Keesokan hari ia mengurus kepindahan dan tak pernah kembali. Rahmat menatap kami saat menutup cerita itu. Wajahnya bukan marah, katanya pelan. Lebih seperti orang tersesat. Kipas di pos berdengung, dan dari arah koridor terdengar 3 ketukan lembut berjarak dari kamar kosong tersebut. Seolah ada yang menunggu pintu kamar kosong dibuka lagi. 2 minggu setelah malam Rahmat diganggu, suasana kos masih tegang. Saya masih menyimpan cerita kejadian yang saya alami pada penghuni kos lain. Takutnya mereka jadi semakin ketakutan. Tetapi tepat 2 minggu setelah kejadian yang dialami Rahmat, giliran Faizal yang mengalami hal aneh. Faizal seorang karyawan logistik yang sering kerja lembur. Dia penghuni kos yang memakai mobil sendiri. Malam itu Faizal pulang paling akhir. Ia memarkir sedan tuanya di depan pagar kebun kosong. Sebelum turun dari mobil, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu mobil sebelah kiri 3 kali. Refleks Faizal menengok tapi tidak ada siapa-siapa. Ketika Faizal menghadap ke depan, tiba-tiba terdengar lagi suara ketukan lebih keras. Dan sosok pocong muncul di sebelah pintu mobil. Faizal menarik napas, cuma bisa mematung di dalam mobil. Ketika Faizal melihatnya sekali lagi, sosok itu sudah hilang. Faizal menahan suara. Ia mencoba memanggil Aryo, tetapi tenggorokan seperti dipelintir. Ia keluar dari mobil, menguncinya. Ketika Faizal hendak berjalan menuju gerbang, sosok pocong itu muncul di belakang mobil, sambil meloncat menuju arah Faizal. Terasa semakin mendekat. Faizal merapat ke kusen pintu. Setengah bersembunyi, berteriak memanggil Aryo. Akhirnya, suaranya pecah. Lampu teras menyala dari ruang tamu lantai. Aku mengintip dari tangga, melihat Faizal berdiri mematung. Aryo keluar dan Faizal dengan senter, cahayanya memotong gelap. Anehnya, dari sudut pandang kami, tidak terlihat apa-apa di samping mobil. Namun begitu Faizal sedikit memiringkan kaca spion, sosok itu muncul lagi di pantulan. Kini condong ke arah jendela, seakan hendak mengintip kabin. Kainnya tidak berkibar, hanya menempel dan menekan, membuat plastik karet jendela berderit halus. "Jangan lihat langsung, lihat lewat kaca," seru Faizal terbata-bata. Aryo mendekat perlahan, bibirnya komat kamit. Ia mengarahkan senter ke tanah. Di samping ban, ada bekas jejak loncatan yang rapat, tidak dalam, namun berderet sampai ke bayangan pohon. Mobil tiba-tiba bergoyang kecil, seperti ditekan dari satu sisi. Alarm hampir berbunyi, tetapi kembali tenang. Faizal refleks membunyikan klakson panjang. Suara memecah halaman. Dalam jeda itu, lampu mobil menyala lagi. Dan di pantulan terakhir, sosok putih tampak mundur 2 langkah,
lalu memutar badan tanpa suara, mengarah ke kegelapan di bawah pohon. Kami berlari mendekat. Pantulan di kaca kosong. Di tanah hanya tertinggal garis seret menuju akar yang menonjol. Udara di sekitar mobil menjadi dingin, meski tidak ada angin. Faizal duduk bersandar di pintu, tangannya gemetar. Aryo menyuruhnya tarik napas dan mengucap doa pendek. Kami bertiga menatap ke arah kebun yang pekat. Tidak ada gerakan, hanya bunyi tetesan air jatuh satu-satu. Malam itu, tanpa perlu berdebat, kami sepakat parkir lebih dekat lampu teras. Dan sebelum menutup pagar, Aryo menyalakan radio di ruang tamu keras-keras, seolah ingin mengisi celah-celah gelap yang baru saja diunjuk oleh pantulan kaca. Setelah kejadian itu, hampir 1 bulan tidak terjadi apa-apa. Suasana sudah agak tenang, tapi berubah menjadi menegangkan saat Rama pulang dari luar kota bersama 2 rekannya. Wito dan Kevin yang menumpang istirahat di teras. Termos diletakkan, mie gelas diseduh. Jam 12 malam, lebih 15. Kami duduk melingkar, mencoba bercanda. Angin dari kebun membawa dingin. Pelan-pelan saha Jamas sebelah kiri itu rumah kosong, kata Aryo sambil mengecilkan radio. Cekikik halus terdengar dari atas. Kami mendongak. Di bibir genting rumah kosong sebelah, seorang perempuan bergaun putih lusuh duduk menyamping. Rambutnya menutup wajah. Ujung gaunnya menempel lumut. Apa aku lagi halu ya? Bisik Kevin. Wito menatap kaku. Perempuan itu memiringkan kepala. Di balik rambut tampak pucat kulitnya. Aroma melati muncul mendadak. Padahal halaman berbau tanah basah. Rama hendak menutup pagar. Begitu engsel berderit, perempuan itu meluruskan jari kakinya seperti bersiap berdiri. Tawa mereda, berganti tarikan napas panjang. Dari dalam rumah kosong terdengar genting diseret pelan, seolah ada yang merayap di bawahnya. Ayo masuk, kataku. Kami berdiri hampir bersamaan. Perempuan itu membeku. Lalu dari sela rambutnya terdengar panggilan lirih bukan, menyebut nama. Hanya nada panjang yang memancing langkah. Aryo mengangkat senter. Cahaya memantul di kaca jendela, namun tak menyentuhnya. Kami mundur ke pintu. Ia berdiri tepat di tepi genting, gaun menutupi telapak, tumit menggantung di udara. Alih-alih melompat, ia meluncur pendek, lalu berhenti, seakan bergerak tanpa suara. Tawa tipisnya kembali, serak, membuat tenggorokan perih. Wito mulai berdoa. Kevin memeluk termos sampai tutupnya bergetar. Pintu kaca kos memantulkan bayang kami, namun tidak memantulkan dirinya. Itu membuat tengkukku kaku. Masuk, tegas Aryo. Kami menarik pintu. Kunci diputar. Dari balik kaca, ia masih di bibir genting, menatap halaman. Tak lama terdengar sesuatu jatuh pelan dari dalam. Bunyi tumpul seperti kain berat tergelincir. Lampu koridor dinaikkan, radio dikeraskan, dan malam kami lanjutkan dengan napas yang belum juga kembali normal. Jamal, temanku dari desa, datang malam Senin. Teman lama yang sudah kukenal sejak kecil. Tubuhnya besar, suaranya berat, pembawaannya santai. Ia berniat menginap semalam karena ada urusan tes pekerjaan di daerah Semarang. Kami ngobrol di kamar sampai lupa waktu. Saat tengah malam, Jamal izin untuk ke kamar mandi. Kamar mandi berada di ujung lorong lantai 2, berdampingan dengan balkon kecil yang menghadap kebun dan pohon tua. Lampu di sana sering meredup, anginnya menusuk meski cuaca panas. Aku menunggu di kamar sambil membersihkan meja, berusaha melupakan kejadian genting malam-malam sebelumnya. Ketika Jamal di kamar mandi, air keran sempat mengalir deras, lalu mengecil, seperti ditahan. Pintu kamar mandi terbuka sedikit. Baru 2 langkah, Jamal berhenti. Dari arah balkon terdengar desahan rendah, seperti dada besar, menarik napas panjang. Jemari Jamal meremas gagang pintu. Ia menoleh pelan ke arah teralis. Di sana, di balik bayang pilar, berdiri sosok tinggi besar. Bahunya melebihi kusen. Bulu hitamnya basah, seperti baru keluar dari kabut. Matanya merah redup, tidak menyala terang, tapi cukup untuk membuat dada sesak. Bau anyir bercampur apek bulu tua memenuhi lorong. Jamal mundur setapak, namun lantai berderit seakan diberi isyarat. Sosok itu maju setengah langkah,
mengangkat kepala seperti mencium arah manusia. Tarikan napasnya berat. Ada bunyi geram tertahan. Teralis balkon bergetar pelan. Aku keluar membawa senter, dan sinarnya hanya memantulkan kilap basah di rambut lebat. Tidak menembus bentuk utuh. "Masuk, Mal," kataku. Berusaha tenang. Jamal mengangguk tanpa suara. Bibirnya berdoa lirih. Sosok itu menoleh ke kebun, lalu kembali menghadap lorong. Seakan ragu memilih. Aryo muncul di tangga sambil membawa sapu dan membaca ayat pendek. Angin berembus dingin. Dalam hitungan detik, berat udara mereda. Kilap mata itu perlahan tenggelam oleh gelap, menyisakan bau bulu basah dan suara tetes air dari talang. Kami bertiga menutup pintu, kunci diputar. Jamal duduk lama tanpa bicara. Telapak tangannya masih gemetar. Di pagi hari, kami menemukan bekas cengkeraman besar pada debu teralis. Jaraknya seperti jari raksasa yang menahan diri untuk tidak melangkah masuk. Sejak saat itu, Jamal tidak mau menginap di kosku dan langsung pulang ke desa. Hari berikutnya saya berniat mencari data untuk bahan skripsiku. Sudah agak lama skripsiku nggak kelar-kelar. Saya sudah berjanji dengan orang tua bisa wisuda tahun ini. Saya berkeliling Semarang mengumpulkan data dari kampus ke kampus, dari toko buku, dan kembali ke kampusku. Sampai tak sadar, sudah lumayan malam. Aku tiba di kos tepat jam 10. Halaman sepi, lampu teras kuning pucat. Aku menuju wastafel luar. Air dingin kusiram ke wajah, agar segar. Dengung kipas dari atas stabil, radio Aryo berdesis tanpa siaran. Tiba-tiba ada bisik dekat, seperti tepat di samping telinga kiri Jaka. Aku menoleh, lorong kosong. Kubungkuk lagi, membasuh leher. Suara kedua datang, lebih panjang, seperti ditarik dari pipa. Jaka. Tetes air berubah ritme, jatuh 3 kali berurutan, lalu hening. "Assalamualaikum," kataku pelan. Angin tipis membawa wangi bunga yang tidak seharusnya ada di kos laki-laki. Dalam cermin kecil di atas kran, hanya terlihat pantulan lorong dan pintu kamar mandi tertutup. Ketika ku pegang kran untuk mematikannya, putarannya berat, seolah ada tangan lain menahan. Aliran malah menyusut jadi garis tipis yang berdesis. Dari plafon terdengar gesek halus, seperti rambut diseret di kayu. Suara ketiga datang, bening dan dekat. Jaka tidak marah, tapi memanggil dengan cara yang membuat lutut goyah. Pada kaca, muncul 3 embun kecil sejajar, seperti bekas napas. Embun hilang, lalu muncul lagi lebih dekat, seakan yang memanggil merapat tanpa tubuh. Di lantai, tetesan air membuat garis menuju kakiku. Tidak mengikuti kemiringan, seperti sengaja menulis jalan. Garis berhenti di ujung sepatu. Aku mundur. Air merambat menyentuh sol. Dinginnya naik sampai betis. Dari kebun terdengar ranting patah, lalu sunyi. Aku memutar kran sekuatnya. Aliran padam, bulu lengan berdiri semua. "Jangan mainkan namaku," gumamku. Kipas di atas berhenti sekejap. Gelap menekan lorong, lalu mesin menyala lagi. Aku mundur menuju pintu, tetap menatap cermin. Tidak ada sosok, namun rasa itu menempel di udara. Sebelum gagangku sentuh, terdengar helaan napas perempuan panjang, letih dari arah wastafel. Lalu langkah kecil menjauh, tanpa bayangan. Aku mengunci pintu dengan tangan gemetar. Di balik kayu, dingin dari lorong masih menempel di kulit, seperti ada yang hampir menyentuh dan belum rela melepaskan. Esok malamnya, kami mengumpulkan semua penghuni di ruang tengah. Lampu neon bergetar pelan, kipas mendengung, dan halaman di balik pintu kaca tampak seperti genangan pekat. Aryo menyiapkan termos teh, tetapi tangannya tak benar-benar tenang. Pak Harun, pemilik kos hari ini, akhirnya datang. Lelaki paruh baya dengan kemeja dilipat sampai siku, wajah lelah, yang berusaha tegar. Aku membuka pembicaraan singkat. Lalu satu persatu kami menyampaikan yang kami alami. Tanpa detail berlebihan, cukup agar semua paham bahwa tidur di sini sudah lama tidak tenang. Rahmat berbicara pelan, Faizal menatap meja ketika menyebut pantulan kaca, Rama mengangguk singkat, mengingat atap sebelah, dan Aryo menyelipkan kabar lama tentang penghuni yang pergi tergesa-gesa. Pak Harun mendengarkan dengan jari terjalin,
menahan jeda di setiap kalimat, seolah menimbang apa yang selama ini ia abaikan. Dari luar, terdengar gesek pohon tua menyentuh atap seperti kuku diseng. Ketika kuceritakan suara yang memanggil namaku, lampu berkedip sepersekian detik, membuat kami saling menatap tanpa kata. Tidak ada yang mencoba bercanda. Gelak yang dipaksakan bisa memecah nyali. Pak Harun menarik napas panjang. Sejak dibangun, saya belum mengadakan selamatan, ucapnya lirih. Saya tergesa-gesa harus kerja di luar kota. Saya kira rapi dan terang sudah cukup. Ternyata tempat ini minta dihormati. Ia memandang Aryo. Kita adakan doa bersama malam Jumat. Ajak ustaz kampung sebelah, undang tetangga dekat. Kita pasang lampu tambahan di sisi kebun, dan kamar kosong, jangan dibuka dulu. Rama mengusulkan bersih-bersih lorong, membuang barang tak terpakai di gudang belakang, menutup lubang plafon yang membuat angin turun seperti dari sumur. Faizal menawarkan mengganti bohlam 10 watt dengan lampu lebih terang. Rahmat mengabari kamar-kamar lain agar ikut. Aryo mencatat cepat, memastikan pengeras suara dan tikar tersedia. Kami sepakat, mulai besok pagi, kerja bakti. Malamnya, doa. Saat rapat hendak ditutup, wangi melati menebal dari arah pintu. Lalu terdengar bunyi tek kecil pada kaca, seperti ketukan kuku yang menahan sabar. Tidak ada sosok, hanya garis embun tipis membentuk jejak yang memudar perlahan. Bukan ancaman, lebih seperti isyarat bahwa keputusan kami didengar. Tetap saja, sebelum bubar, Pak Harun menepuk meja menegaskan, malam ini tidur berkelompok jika perlu. Jangan menatap ke atap rumah sebelah. Besok kita bersih-bersih. Dan malam Jumat kita memohon izin pada penghuni yang tak kita kenal. Kami mengangguk. Malam Jumat tiba. Sejak siang kami bersih-bersih, menyingkirkan kardus lembab dan sarang debu di gudang belakang. Saya penasaran. Sebenarnya ada sejarah. Apa yang tidak saya ketahui tentang rumah kosong dan kebun dengan pohon besar itu? Saya memberanikan diri untuk bertanya kepada Ibu Sari, penjaga warung di seberang jalan yang jualan pecel di siang hari. Ibu Sari bercerita rumah kosong itu sebelumnya dihuni oleh sepasang suami istri. Mereka setiap hari ribut, tetapi tidak ada yang tahu apa yang diributkan. Sampai akhirnya suaminya pergi meninggalkan istrinya sendirian. Sampai akhir hayatnya, sang istri hidup sendirian. Untuk kebun itu tidak ada yang tahu, karena dari dulu pemiliknya tidak peduli dibiarkan begitu saja. Sampai diwariskan ke anaknya pun tidak ada yang mau mengurus. Begitulah kata Bu Sari. Lalu saya kembali ke kos dan melanjutkan beres-beres untuk acara nanti malam. Seusai Isya, tikar digelar di halaman, termos teh diletakkan. Lampu baru dipasang menghadap kebun. Ustadz Lukman datang bersama beberapa tetangga. Pak Harun duduk di depan. Aryo menyiapkan pengeras suara. Kami membentuk setengah lingkaran menghadap pohon tua. Saat pembacaan dimulai, udara terasa lebih berat dari biasanya. Seperti ada kabut tipis yang belum terlihat mata. Ayat-ayat mengalun. Lampu meredup, lalu kembali terang. Seperti ditarik dan dilepas. Wangi melati menebal dari arah pintu kaca, menutup bau tanah basah. Radio di pos mendadak menyala sendiri, memuntahkan suara pendek, lalu mati lagi. Dari kamar kosong terdengar 3 ketukan rapi, berhenti ketika bacaan dikeraskan. Aku menunduk lebih dalam, menahan getar di dada. Teralis balkon di atas kami bergetar sekejap. Paku-paku tua berbunyi seperti diraba dari luar. Ustadz Lukman menambah tempo. Suaranya tenang, namun tegas. Kami mengikutinya. Angin memutar pelan di tengah lingkaran, membuat lidah lilin condong. Daun pohon tua berdesis tanpa hembusan jelas. Dan dari kebun terdengar langkah berat diseret, berhenti tepat di belakang pagar kawat. Bau kapur barus tua berbaur dengan melati. Rama melirik ke kaca jendela rumah kosong. Sekilas bayangan gaun panjang melintas, tapi tidak memantul di permukaan kaca. Hanya lewat seperti kabut yang memilih arah. Tahlil memasuki bagian penutup. Saat doa keselamatan dibacakan, genting rumah sebelah mengerang pelan, seolah menahan sesuatu yang bergerak di bawahnya. Kucing hitam melintas di depan tikar. Bulunya berdiri. Ia menoleh ke lorong, lalu mendesis ke udara kosong, dan pergi tanpa menoleh lagi.
Ustadz menengadahkan tangan. Suaranya jernih, memohon ampun, memohon tempat bagi yang tak terlihat. Memohon rumah ini dijauhkan dari angkuh dan lalai. Kami serempak mengucap amin. Pada detik itu, angin berubah hangat. Lampu berhenti, berkedip. Suara dari kebun surut, seperti ditarik ke tanah. Wangi melati menipis, sampai tinggal bayangannya. Pintu kaca berhenti berembun. Kami saling pandang. Lega yang belum berani disuarakan. Ustadz berpesan singkat. Jaga adab, bersihkan sisi kebun, sedekahkan makanan, dan jangan menantang. Nasi berkat dibagi. Tetangga pamit. Saat tikar digulung, aku menoleh ke jendela kamar kosong. Di sana, embun membentuk lingkar kecil, lalu hilang begitu saja. Seolah ada yang menyimak, dan untuk malam itu, memilih diam. Malam itu selesai. Kami membereskan tikar, memadamkan pengeras suara, dan masuk satu persatu. Tidak ada yang bicara keras, seolah halaman masih mendengar. Sejak saat itu, hari-hari di kos berjalan lebih wajar. Lampu tidak lagi berkedip tanpa sebab, ubin tidak sedingin lemari es, dan bau melati tidak lagi menabrak dari pintu kaca. Namun keheningan yang hadir bukan kosong. Rasanya seperti seseorang tua yang duduk agak jauh, memperhatikan, tidak ikut campur. Besok paginya, kami menata ulang sisi kebun. Memangkas ranting yang menusuk atap, mengganti bohlam koridor, menutup celah plafon yang meneteskan angin. Aryo menaruh kapur barus di sudut yang pengap. Rahmat mengecat ulang kusen jendela kamar kosong. Faizal memasang kabel lampu tambahan yang menghadap pohon. Rama menyiapkan tempat sampah tertutup di dekat parkir. Ritme kos terasa punya nafas sendiri, lebih teratur, tidak mudah tersentak. Beberapa minggu kemudian, aku pulang lewat tengah malam. Wastafel luar memantulkan cahaya kuning lembut. Aku mencuci tangan, menatap cermin kecil yang pernah mengembun sendiri. Di sana, untuk sesaat, muncul kabut tipis membentuk garis setengah lingkaran bukan tulisan. Lebih mirip tanda yang menutup cerita. Angin hangat lewat pelan, seperti salam pamit. Aku mengucap doa pendek, mematikan keran, dan lorong tetap sunyi sebagaimana mestinya. Di tempat lain seekor kucing melompat ringan, tidak lagi mendesis ke udara kosong. Paginya saya telepon Om Seno berencana menceritakan kejadian-kejadian menyeramkan di kos barunya. Tapi belum sempat saya ngomong, Om Seno langsung menjawab. Kamu mau cerita tentang kondisi dan kejadian aneh di kosmu? Saya langsung kaget. Kok Om tahu? Jawabku. Om tahu sejak pertama datang ke kosmu. Tapi Om tidak mau bercerita, karena bisa jadi bahan pembelajaran buatmu. Di semua tempat pasti ada penghuninya. Baik penghuni lama, maupun penghuni baru. Baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Dari kisah ini, aku belajar. Kota sebesar Semarang tetap menyimpan jejak yang tidak tertulis. Ketika kita datang membawa cat putih dan rencana baru, jangan sampai memotong riwayat yang lebih lama. Mintalah izin dengan cara yang kita pahami. Selametan sederhana, menyebut nama Allah, menyantuni tetangga, menjaga kata, menjaga kebersihan, dan tidak menantang yang tidak kita mengerti. Pohon tua perlu dipangkas dengan sopan, rumah kosong perlu ditutup rapat tanpa meremehkan. Jika suatu malam ada panggilan yang tidak kau kenal, jawablah dengan doa, bukan dengan sombong. Untuk kalian yang mendengar cerita ini, ambillah pelajaran, bukan sekadar takut. Jika mengalami hal serupa, jangan sendirian. Kumpulkan orang baik, minta didoakan, dan rapikan yang berantakan. Semoga kita semua diberi sehat, umur yang bermanfaat, dan rezeki yang cukup. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng, dan bagikan kisah ini agar jadi pengingat.